Amin, haleluya. Selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Marta, siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan memuliakan namanya. Saya mengajak saudara Marta pagi berdiri bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada di atas kami. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu berkarya. Dan biarlah satu kuasa yang berkuasa pada saat ini ya Bapa, kuasa yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah puji-pujian kami layak di dalam Engkau, sebab Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersukacita bagi Tuhan, kita memuliakan namanya lewat pujian kita. Bersyukurlah kepadanya, sebab pujian hanyalah bagi Tuhan untuk selamanya. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersyukur bagi Dia. Haleluya. Atas segala kasih anugerahnya, kalau memuji memuliakan namanya, dan akan memuliakan namanya kesekian bagi kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia
karya-Mu dalam kehidupan kami. Mata siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Mata memuliakan namanya dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau berada di dalam hadirat-Nya. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Tuhan. Kami akan percaya segala kerinduan kami ada di dalam Engkau. Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku menuju bagai tanah gersang. Datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Kami katakan Tuhan, hanya Engkau pribadi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku dalam-Mu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. inilah kerinduan kami di dalam Engkau. Begitu pun jiwaku Tuhan. Engkau yang mengenal pribadi kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku dalam-Mu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa, siandara Bapa, kuasa Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita berada di dalam doa atas segala kebaikan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita, suatu sukacita kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini berada di dalam hadirat-Nya. Kita mau apa yang menjadi kebutuhan doa kita? Kita mau bawa di dalam doa untuk setiap kebutuhan. Kalau saudara ada kebutuhan doa pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Kita percaya untuk jamaah Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa pada saat ini untuk pelayanan kita, gereja kita di tempat ini, biar Tuhan menolong, menyertai kita. Kita juga mau berdoa untuk gereja kita yang ada di Pulau Gadung, biar penyertaan Tuhan ada. Sebentar suaranya agak. Berdoa untuk gereja kita yang di Pulau Gadung. Dan kalau saudara ada kebutuhan doa pada saat ini, silakan angkat tangan saudara. Kita percaya untuk Eji. Doanya untuk usaha Eji dilancarin semua. Amin. Kita bawa di dalam doa untuk usaha Eji dan Evan. Biar Tuhan memberkati. Tuhan pakai amin usaha mereka untuk jadi saluran berkat, dan Tuhan mau pakai mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada lagi? Amin. Kita bawa di dalam doa untuk keluarga Butina untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Kiki, untuk Joshua dan Rahel, biar Tuhan terus menguatkan mereka. Dan kita yakin percaya untuk anugerah Tuhan yang selalu baru nyata di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Ada lagi amin kebutuhan doa? Silakan angkat tangan, ada kebutuhan doa. Kita mau percaya untuk lawatan Tuhan di dalam hal keuangan kita, ekonomi setiap pribadi kita. Kita memasuki pada masa-masa sulit, tapi saya yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga bergumul di dalam kesehatan kita masuk di dalam masa-masa yang sulit. Tuhan selalu menyertai kita ketika kita merespon, mendekatkan diri kepada Dia. Amin. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, presiden kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, para menteri, biar setiap kebijakan, amin, selalu dapat dari hikmah dari Tuhan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita. Ada pastor-pastor yang berada di dalam pelayanan di berbagai tempat. Ada Pastor Jack and Melissa Hobbs di Clarkson. Kita juga mau bawa di dalam doa Pastor Johnny and Liu Huang di Fairfield, dan Pastor Dave and Linda Ellos di Newton, India. Kita mau angkat nama-nama mereka di dalam doa kita pada saat ini. Saat yang sama juga mereka beribadah bersama, dan hati kita amin selalu terfokus untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Dan mari umat Tuhan, mari angkat suara kita mau memuji memuliakan nama Tuhan lewat doa kebutuhan yang kita naikkan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Engkau melihat ya Bapa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau melihat pada saat ini ya Bapa untuk para pastor yang melayani ya Bapa. Kami bawa di dalam doa Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk Angie dan Evan Tuhan dalam usaha mereka. Kami bawa di dalam doa ya Bapa untuk Butina dan keluarga Tuhan untuk semakin dekat di dalam Engkau Tuhan. Untuk Kiki, Joshua dan Rahel Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Kau karyakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Berkati kami Tuhan dalam keuangan kami dan kesehatan kami. Perlindungan-Mu Tuhan ada di atas kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan mata memuliakan nama Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Amin. Kita belum bisa untuk saling berjabat tangan. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya sangat mendorong saudara, kalau saudara merasa tidak enak badan, saudara bisa memakai masker dan segala sesuatu. Mari kita mematuhi protokol kesehatan. Hari Minggu kemarin kami seharian di sini kami beribadah. Habis ibadah kami membersihkan segala sesuatu. Kami menyemprot, melap semua bangku-bangku, membersihkan semua. Dan puji nama Tuhan, sangat senang untuk melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kurang lebih 3 minggu kita tidak bersama, tapi saya yakin percaya bahwa kita terus dikuatkan, kita bisa berkomunikasi. Dan kalau saudara tidak keberatan, mungkin bulan ini kita mau bikin grup WA. Kalau saudara mau bergabung, kalau saudara tidak merasa keberatan, saudara bisa, kita akan karena kita sudah masuki bulan yang keempat. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam visi misi gereja kita. Hati kita yang selalu untuk dibangkitkan, untuk setia, untuk melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ada masker di belakang. Kalau saudara juga membutuhkan vitamin, kita juga menyediakan vitamin dasar. Ini karena kita percaya bahwa hal-hal ini adalah sangat penting di dalam hal kesehatan kita. Dan kemarin memang saya agak sibuk. Kemarin ada meeting juga dengan para pastor lewat Zoom meeting. Pastor Brian dan Pastor Jerry Hanslow yang di Kupang menyampaikan salam dari mereka buat kita semua jemaat di Kalimalang. Mereka selalu mendoakan kita. Mereka sangat-sangat senang dan mereka juga merencanakan untuk berkhotbah di sini, dan mereka minta untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain pada saat-saat masa-masa seperti ini. Amin. Kita mendengarkan beberapa pengumuman juga. Saya juga ada banyak ngobrol dengan Pastor Jack Triono mengenai masalah-masalah apa yang akan kita mau lakukan. Jika ada rencana pernikahan, dia sangat senang sekali menyambut, dan itulah yang akan dia sangat mendorong dan mensupport semuanya. Dan mari kita tetap setia melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kita bisa memasuki pada bulan yang keempat di tempat ini. Dan ada kegirangan sendiri, ada berkat tersendiri saat kita selalu membuka hati bagi Tuhan. Saya juga nggak menyangka suara saya bisa tiba-tiba hilang. Ya mungkin tadi karena kami latihan juga tadi, setelah itu nyanyi lagi. Dan memang karena saya masih melakukan semuanya, kami masih sendiri, dan kami mau berdoa biar Tuhan mengirim para pelayan-pelayan yang terbeban untuk mau melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan terus berdoa untuk hal-hal itu. Dan beberapa pengumuman, dan hari Minggu kita ada ibadah seperti biasa di tempat ini jam 10.30, sore hari 15.30, dan khususnya Rabu kita berubah, biasanya jam 19.45, sekarang kita 19.30,
karena dari hitungan kami juga udah sampai di gedung gereja ini seringkali setengah 6 atau jam 6. Pintu gereja sudah selalu terbuka, dan kalau saudara tidak bisa ikut bersama, saudara bisa menyaksikan di dalam ibadah online di YouTube, walaupun untuk minggu sebelumnya, tetapi paling tidak untuk menguatkan kita, karena seringkali di dalam kesibukan kita sering lupa. Tapi saya mau katakan bahwa Haruhan ini ada sangat-sangat membantu kita, khususnya memberikan semangat bagi kita bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam menjalani kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong, menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa kita mengutamakan Tuhan, dan di situ akan Tuhan menyertai dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, khususnya di dalam iman kita yang bertumbuh bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita adalah berbicara mengenai hal-hal yang memberi. Kita 3 minggu tidak beribadah, tidak berada di dalam gedung, dan pastor Jack menghubungi saya, berbicara mengenai bagaimana mengenai keuangan di gereja. Apakah ada yang bisa saya bantu? Dia menyampaikan suatu hal itu, tetapi saya sangat-sangat senang. Kenapa, men? Saya mengatakan kepada pastor bahwa kami di Kalimalang orang-orang yang terberkati, kami bisa untuk membayar semua tagih-tagihan yang ada, keamanan, listrik, dan segala sesuatu. Karena kami yakin percaya bahwa segala sesuatu kami mengerti bahwa Tuhan telah terlebih dahulu telah memberkati kami. Dan itu sangat mendorong saya berterima kasih pada Pastor Jack atas segala perhatiannya. Dan saya mengatakan bahwa untuk saat ini kita masih bisa untuk melakukan segala sesuatu karena kita ada hati untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan itu yang mendorong kita melihat bahwa dalam khotbah kemarin dan saat ini juga kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya pada bangsa Israel ketika mereka menuju di dalam tanah Kanaan. Ada begitu berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirim 12 pengintai untuk memelihara tanah Kanaan. Ada 10 orang yang memberikan suatu pesan negatif tentang keadaan kota Kanaan, dan hanya 2, Yosua dan Kaleb, memberikan suatu pesan yang positif. Dan ini adalah berbicara mengenai suatu kebanyakan dari kita seringkali ada suatu keraguan bagi kita dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan berperkara di dalam hal keuangan saya? Seringkali kebanyakan di dalam pemikiran kita bahwa ya saya ada kebutuhan ini, kebutuhan itu. Dan saya percaya semua kita memiliki banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak akan habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Dan kita mengingat, amin, bahwa ada juga belalang-belalang pelahat atau yang akan mengerongrong keuangan kita. Untuk itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita dapat mengucap syukur, memberi supaya ada suatu nilai kekudusan di dalam hal-hal keuangan kita. Walaupun saya mau katakan kepada kita semua, amin, bahwa hal-hal keuangan adalah berbicara mengenai hati kita untuk mau melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Hal-hal keuangan bukan berbicara untuk kami. Saya seringkali mengingatkan kita bahwa hati kami adalah untuk mau melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan ini akan mendorong iman percaya kita bahwa supaya ada ketersediaan di rumah Tuhan, sehingga ketika ada panggilan, ada visi misi yang Tuhan gerakkan,
bagi seseorang, amin, kita telah siap karena ada ketersediaan di dalam rumah Tuhan. Jadi saya mendorong saudara, mari memberi dengan hati yang penuh sukacita, bukan seperti terpaksaan, tapi mari kita percaya untuk berkat Tuhan tercurah di dalam keuangan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Bapa, menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Berkati ya Bapa sumber-sumber keuangan kami, dan kami akan percaya hati kami terfokus di dalam Engkau. Lewat persepuluhan kami, lewat pemberian kami Tuhan, lewat janji iman kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kau kuduskan pemberian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata kepujian bagi Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita. Terima kasih untuk yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini, amin. Kejadian 1 ayat, Kejadian pasal 1 ayatnya ke-26. Kejadian pasal 1 ayat ke-26, amin. Saya ambil judul pada saat ini adalah berbicara mengenai ketaatan. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian, Genesis pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mari satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di dalam pemberitaan akan firman-Mu, Engkau yang berkuasa, dan Engkau memperlengkapi apa yang kami dengar ya Bapa, sehingga ada iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati ya Bapa, ajar kami mengenai tentang ketaatan. Kami mau melihat Tuhan teladan-teladan ketaatan yang telah Engkau Tuhan bagikan bagi kami melalui kebenaran akan firman-Mu. Demikian juga di dalam pemimpin-pemimpin kami, di dalam persekutuan kami, dan khususnya di dalam para hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami, dan khususnya di dalam firman-Mu.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil judul pada saat ini, amin, mengenai tentang ketaatan dan khotbah untuk minggu-minggu ini adalah berbicara mengenai tentang visi dan misi di dalam gereja kita. Pastor Mitchell, pendiri Porterhouse atau pendiri gereja kita, telah meninggalkan kita semua, dan anaknya Pastor Greg Mitchell meneruskan kepemimpinan dari ayahnya. Tanggung jawab diberikan, amin, seperti memberikan suatu tongkat estafet yang sekarang berpindah ke dalam tangan Pastor Greg. Seringkali kita memiliki pemikiran untuk menjadi pemimpin, dan saya juga tidak punya pemikiran itu sama sekali. Dan pemikiran-pemikiran kita terasa bahwa untuk menjadi pemimpin itu terasa susah, berat. Mengurusin ini, belum lagi diurus ini, belum lagi hal-hal ini. Dan saya mengalami sendiri, wah ternyata ketika berada di dalam kepemimpinan, banyak sekali yang harus diurus, banyak sekali yang menjadi tanggung jawab. Pastor Brian bertanya kepada saya, bagaimana perasaan kamu? Saya tahu bahwa, ya, saya bilang, saya antusias, saya senang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dia bercerita pertama kali membuka pelayanan di Cililitan, dia berkata, wah, dia merasakan suatu pusing, terasa capek, lelah, udah berusaha untuk mengajak orang-orang untuk hal-hal yang baik, hal-hal di dalam rohani, tetapi mereka meninggalkan dia. Dia bilang, wah, baru berapa bulan saja di Cililitan, saya mau pulang aja ke Australia. Tapi saya bilang sama dia, beda sekarang Pastor, kami di Kalimalang sangat antusias untuk mau mendengarkan firman Tuhan, apalagi pada masa-masa sekarang ini. Dan dia juga sangat terdorong, ingin cepat-cepat untuk ke Bali, untuk merintis pelayanan di sana. Dan ini adalah berbicara mengenai tanggung jawab di dalam pemimpin. Namun saya menyadari hal ini sangat menyedihkan. Kenapa? Banyak kehidupan orang yang mengatakan dirinya sebagai orang percaya, seringkali tidak menjadi terang dan tidak memiliki karakter kepemimpinan di dalam hidupnya. Kita tahu dari awal Tuhan menciptakan Adam, yaitu diberi kuasa untuk memimpin. Kita lihat adalah berbicara mengenai kepemimpinan yang Tuhan berikan di awal penciptaan di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Kita tadi membaca, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk mengelola. Karena kita diciptakan adalah seturut dengan gambar dan rupa Allah kita. Kita diberikan kuasa untuk mengelola apa yang ada di dalam bumi ini. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita dipisahkan dan kita diberi kuasa untuk memimpin. Kuasa untuk kita bisa memisahkan diri kita dari kuasa dosa, dari keterikatan dalam dosa. Membutuhkan suatu kepemimpinan, kuasa untuk kita dapat meninggalkan kehidupan yang lama menuju di dalam kehidupan yang baru. Kenapa kita bisa melakukan hal tersebut?
Karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk kita melihat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Saya mau kita mengerti bahwa ketika seseorang dilahirkan kembali, orang itu kembali kepada gambar Allah melalui Kristus dan dipisahkan dari dunia ini. Dari dunia ini, di dalam rencana-rencana dunia, kita tahu bahwa rencana dunia adalah membawa kita ke dalam seperti memberikan suatu iming-iming kesenangan. Tetapi kalau kita lihat ujungnya, membawa kita kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan. Atau kita lihat di dalam akhirnya bahwa dunia menawarkan kesenangan untuk kita menuju di dalam kegelapan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati kita juga, yang memberi kuasa untuk kita memimpin. Dan kita juga diberikan kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa yang membawa kita teralih dari hal-hal perkara ilahi. Saya mau memberikan contoh kepada kita mengenai kepemimpinan yang ada di dalam Alkitab, yaitu bahwa hal yang sederhana kita lihat di dalam kehidupan Yosua yang menjadikan dia sebagai, kita lihat, contoh pemimpin yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat adalah pemimpin adalah orang yang telah dipisahkan. Maksudnya adalah yang dipisahkan adalah sesuatu yang Tuhan mau membentuk, yang Tuhan mau proses, yang Tuhan mau orang tersebut untuk memfokuskan atau menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita lihat itu, kita mendapatkan di dalam kehidupan Yosua. Kita lihat bahwa Yosua bukanlah orang yang istimewa. Namanya juga tidak muncul pada saat Musa dan Harun menghadapi Firaun. Nama Yosua tidak ada saat Musa membelah Lautan Merah. Dan Yosua baru muncul di pasal yang ke-17 di Keluaran pasalnya 17 ayatnya ke-9. Saudara juga bisa melihat di ayat yang di depan ini kalau saudara tidak membawa Alkitab. 17 ayat ke-9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Kita baru bisa menemukan ada suatu perintah yang disampaikan kepada Yosua. Dan yang kita lihat di dalam kehidupan Yosua adalah yang membuat dia berbeda. Apakah dia memiliki keahlian? Apakah karena usianya? Apakah karena keberaniannya? Kita lihat di situ adalah bahwa Yosua memang memiliki kualitas yang baik, yang dia rasakan, yang dia pupuk di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang kita bisa lihat keteladatannya di dalam firman Tuhan yang dibacakan atau yang kita bagikan pada saat ini. Namun yang membuat dia berbeda bukan dia orang yang istimewa, tetapi orang yang dipisahkan, dia dekat, yaitu dengan pemimpinnya. Yosua memiliki hubungan yang dekat dengan pemimpinnya, yaitu Musa. Terbukti kita bisa melihat bagaimana keterdekatan Yosua dengan Musa, yaitu diajarkan kepada kita berbicara mengenai pola pemuritan. Yosua menjadi abdi Musa. Kita lihat di dalam 2 Keluaran 24
Keluaran 24 ayatnya ke-13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Inilah kita bisa melihat bahwa mereka memiliki suatu kedekatan. Musa memuridkan Yosua. Dan perkataan Yosua memiliki suatu kualitas pemimpin yang baik, yang berawal dari seorang yang bisa dipimpin dengan baik. Dan kita lihat bahwa Yosua membuktikan perbuatannya, yaitu di dalam ketaatannya kepada Musa. Poin yang kedua kita lihat, kita taat karena kita percaya. Figur Yosua yang saat ini berdasarkan apa yang kita percayai, apa yang dilakukan Musa. Kita tahu bahwa Yosua telah menyaksikan kuasa Allah yang berada di dalam kehidupan Musa. Mengapa dia sampai disebutkan di dalam Alkitab adalah seorang abdi? Karena dia ini sekali bisa merasakan kuasa ilahi Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dari pola pemuritan ini yang Yosua terima dari Musa adalah berbicara mengenai teladan-teladan Musa. Dia berikan, dia sampaikan, dan Yosua sendiri melihat. Dan inilah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam pola pemuritan yang selalu berlaku di gereja sampai sekarang ini. Pastor kita, Pastor Jetriono memiliki Pastor Tompen memiliki Pastor Wema Mitchell. Dan saya sendiri adalah memiliki Pastor Jack. Dan ketika saya mendekatkan diri, saya mengerti, memahami arah tujuan apa yang disampaikan. Pola apa yang akan disampaikan di dalam untuk membangun iman percaya. Dan hal ini kita bisa melihat dalam figur kehidupan Musa ketika memuridkan Yosua. Terbukti, amin, hasil ketika Yosua mengintai tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang sangat-sangat baik. Tapi yang ke-10, pengintai yang lain, kita lihat di dalam sejarahnya adalah bahwa Tuhan memilih ke-12 orang dari setiap suku bangsa Israel untuk mengintai. Ibaratnya sudah mau mendekat akhir dari tujuan yang mereka capai, yang mereka tuju. Akhir dari kehidupan kita sebenarnya Tuhan telah memberikan gambaran kepada kita. Inilah yang kamu akan lihat ke depan. Kenapa kita merenungkan mengenai kehidupan Musa? Mengapa kita merenungkan kehidupan tentang Pastor Michel? Kita akan melihat sebentar lagi video kepemimpinan, testimoni abdinya Pastor Wayne Mitchell. Cucunya sendiri, suami dari cucunya sendiri yang hidup bersama-sama dengan Pastor Wayne Mitchell pada akhir hidupnya. Dia akan memberikan kesaksian bagaimana kehidupan Pastor Wayne Mitchell di dalam akhir kehidupannya. Kita akan lihat sebentar lagi. Tapi kita akan melihat bagaimana mengenai pola pemuritan ini. Ada suatu hubungan yang sangat baik, sehingga ketika langkah pada akhirnya Tuhan menampakkan bahwa Yosua memberikan suatu laporan yang baik bahwa makna hal yang positif ketika kita ikut dengan Tuhan menjadikan kehidupan kita penuh semangat, keceriaan, dan kedamaian. Perjalanan yang begitu jauh yang bangsa Israel lakukan, hanya tinggal melangkah saja
untuk melihat apa yang akan Tuhan berikan. Tetapi ketidakpercayaan mereka memahami apa rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memberikan laporan yang negatif tentang keadaan tanah Kanaan. Yang terakhir kita lihat poin bahwa di dalam ketaatan kita ada mujizat. Mengenai hal-hal ketaatan ini adalah, saya mau katakan memang terasa sekali berat bagi kita. Saya juga baru menyadari mengenai ketaatan ini sangat-sangat penting. Karena seorang pemimpin, seorang pastor melihat keadaan setiap jemaat, setiap kita. Karena mereka sering berjaga-jaga, mendoakan kita satu dengan yang lain. Berjaga-jaga atas jiwa kita, berjaga-jaga atas apa yang bisa mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang juga saya merasakan untuk saat ini. Mengapa kita tidak ibadah berapa minggu? Saya percaya bahwa ini kita telah mendengar bahwa Pak Hari dan Bu Nela telah mendahului kita. Dan saat-saat terakhir kami melayani mereka. Dan pada saat ke tempat peristirahatan yang terakhir juga di dunia ini, kami melayani juga di sana. Dan saya bercerita kepada pastor bahwa saya tidak mau nanti takut, ya, kalau kami sehat, tapi takutnya ada virus atau hal yang lain yang kami bawa, takut membawa pengaruh kepada yang lain. Jadi saya minta supaya kami seperti isolasi mandiri, supaya jangan ada pertemuan-pertemuan. Dan saya merasakan, amin, bahwa hati kami mau melakukan, walaupun dengan segala keadaan, kami memberi yang terbaik. Kami masih bisa bersama-sama dengan anak-anaknya di daerah peristirahatan waktu itu. Dan itulah yang saya melihat, karena saya merasakan Pastor Jack dan keluarga mereka juga begitu tulus untuk datang ke Indonesia ini untuk memberikan suatu pelayanan, untuk menguatkan iman percaya setiap orang. Mereka tidak berbicara mengenai hal-hal keuangan, karena saya sendiri melihat, kami terakhir waktu bulan Maret mungkin sekitar 9 hari atau 8 hari bersama-sama dengan mereka. Dia memberikan tentang, menceritakan kehidupan apa adanya tentang keluarga mereka. Dia mengajak saya apa adanya di dalam kehidupan mereka, memberitahu rumahnya, memberitahu tempatnya bekerja sebelumnya waktu masa-masa berjuang di dalam kehidupannya. Ada suatu mengajarkan kepada saya untuk transparan di dalam kehidupan, mengajarkan saya untuk mengetahui tentang kehidupannya. Karena dia akan tahu bahwa saya akan menjadi seorang pemimpin, dan dia bercerita banyak tentang apa saja yang mereka lakukan di Australia. Dan sangat-sangat tersentuh sekali bagaimana saya merasakan bahwa mungkin kehidupan mereka seperti apa yang juga Alkitab katakan, penuh dengan susu dan madu. Mereka meninggalkan karena mereka memiliki hati untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita lihat sangat-sangat berat untuk saat ini, untuk orang mau diutus, apalagi untuk menjadi misionaris, untuk meninggalkan keluarga mereka, untuk meninggalkan aset-aset mereka. Coba saudara membayangkan, kalau saudara mau diutus ke tempat di negara yang saudara belum kenal, mungkin ini ada sangat-sangat berat. Tetapi mereka memiliki tanggung jawab, karena ada suatu kebutuhan yang ada. Dan itulah yang saya bisa alami di dalam kehidupan Yosua dan kehidupan Kaleb ketika mereka di Tuhan mengutus mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Dan disitulah mereka melihat bahwa ada mujizat Tuhan di dalam ketaatan, di dalam apa yang mereka lakukan.
Yosua dan Kaleb benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukan karena ada suatu iming-iming, bukan karena ada suatu janji, tetapi percaya untuk karya Tuhan, bahwa ada kemenangan pada saat kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga berada di dalam pelayanan di tempat ini. Kita membersihkan gereja waktu awal-awal. Ketika kita membuka, apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau tidak ada orang yang datang? Dan bagaimana juga kalau ada orang yang datang? Kita menjadi suatu kebingungan tersendiri di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan musik? Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Tapi ketika kami berserah bahwa apa yang kami lakukan adalah ini untuk semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan menolong dan melindungi. Saya melihat kuasa mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Saya lihat ini di dalam hal karena ada suatu ketaatan. Ya, ada masalah di dalam pekerjaannya. Kita tahu bahwa banyak perusahaan pada saat-saat ini mengalami apa yang disebut dengan krisis. Omset turun drastis. Dia bekerja di perusahaan properti. Tetapi walaupun masa-masa sulit sekalipun, Tuhan masih menyatakan mujizat. Dia mendapat pekerjaan yang baru, yang dekat lagi dengan Tuhan. Ini adalah kita bisa melihat bahwa mujizat terjadi bukan hanya terjadi kepada bangsa Israel, bukan hanya terjadi di dalam kehidupan Yosua dan Kaleb, tetapi bisa terjadi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai nilai-nilai ketaatan. Kita akan melihat apa yang Pastor Wayne Mitchell lakukan di dalam kehidupannya. Di dalam video yang akan kita saksikan, kita akan menyaksikan video bagaimana cucunya memberikan kesaksian yang hidup tentang kehidupan Pastor Wayne Mitchell pada akhir hidupnya. Mari kita saksikan. A few things that stick out in my mind about Pastor Mitchell and who he was. First of all, he was inspiring. He often said, anything I can do, you can do. If you were ever at a healing crusade, you would understand this was the anthem of his life. He lived to see others reach their destiny in Christ. Pastor had the amazing ability to inspire men to believe that they could do something powerful for God. At the end of a healing crusade, he would typically say, well, that's all I've got, let's go get something to eat. And then he would inspire the pastors in the healing crusade to come to the front of the stage, and anybody in the audience that wanted to be prayed for or needed healing, they could come. And Pastor Mitchell, he deflected praise away from himself and always put the focus on Jesus. He led by an example in every area of life, and I quickly found out in just a few trips I had with him that jet lag was not in his vocabulary, and I never brought it up, even if I was dog-tired. The work of the ministry had priority over sleep. In the time I was able to be with Pastor, he was able to inspire men for the supernatural, and it was amazing to me that no matter who he was talking to, he always saw the potential of God in each man. Pastor was inspiring. He was also hardworking. While
traveling with Pastor Mitchell at the end of his life, people were shocked and amazed that a man in his 90s was even walking, much less traveling internationally. Even while being dog-tired, he would always be ready to labor in the Word of God. Oftentimes, after a long international flight, he would wake up early in the morning and sermonize with the pastors in whatever nation we were in. Pastor also had some surprising routines that I quickly had to learn and adapt to. Often we would take early drives to the Phoenix airport, and in Mayer we would stop at the Circle K and he'd say, "Steve, pull over at the Circle K, I want to get some cheese twisties and a coffee." 2 in the morning, he's drinking black coffee and eating crunchy Cheetos. That was probably, in large part, helped preserve his life. And then likewise, driving back from Phoenix after a long trip, he would be completely asleep. We could be in an earthquake and he wouldn't wake up. But as soon as we would get to the exit at New River, there was a Subway and the gas station, and he would wake up and say, "Steve, quick, we need to get a sub sandwich." Oftentimes, I was about 9 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning, and we're eating Subway. Pastor never lost his sense of humor. I can remember we were doing a healing crusade in Spain, and the night before we were scheduled to leave, there was an EDM concert right across the street from the hotel we were at. And it was so loud, things in our hotel rooms were shaking, and without thinking, I was, "Well, Pastor, I'm going to help him out. Pastor, here's some earplugs that will help you sleep tonight." And so I gave him a pack. It had 2 different types of earplugs in there. And I hadn't realized at this point that he was absolutely, completely deaf without his hearing aid, so it wouldn't have mattered anyway. So he takes them, says thank you. The next morning, we're at the airport, and he hands me the case of earplugs, and he says, "Sorry, Steve, I don't have the other pair." I'm like, "Okay, well, what happened to him?" He said, "Well, I ate them." I told him, "These will help you sleep." And he said, "Thank you." So my next logical question was, "Pastor, did they help?" He said, "Yes, I slept like a baby." He never lost his sense of humor. I can't imagine killing Pastor Mitchell with some earplugs. That would have been very bad. I recall Pastor and I had ended another long day, and I could tell Pastor was exhausted. While we made our way back to our hotel rooms, I mentioned how grateful I was to be a part of what God was doing in his ministry. I said, "Pastor, you still have a lot to give?" And his response was, "Stephen, there's still more work to do." 90 years old, and he said, "There's still more work to do." Pastor was committed. He made the most of every moment, and he invested in the lives of people around him. Even when Pastor's mind and body would not allow him to continue to preach or travel, even when he had to stay home during church service, he would ask if he could watch Pastor Greg preach on live stream. Also, in the last month of Pastor's life, he would still pray for the sick. We just celebrated the life of Chris Franklin, and just a few weeks before she passed away, Chris Hart and Pastor Mitchell went to her house and laid hands on her and prayed for her. When I saw Pastor Mitchell in the last few months of his life pray for people, even when he was at home, it was like the fog lifted from his eyes, and in that moment he was crystal clear. At the end of his life, Pastor's passion and love for others never wavered. I was always amazed at how much coffee Pastor could drink.
Throughout the day, sometimes he would clear multiple pots. During the day, even at night, he would continue to drink lots and lots of coffee. And he'd have his Splenda packets ready to go. Even towards the last few weeks of his life, he was always eager for our daily drive to Starbucks, where he would always order the same thing, a tall mocha frappuccino with 2 Splenda. Pastor's legacy will outlive him for years. The vision and passion given to him by God has been successfully transmitted to thousands of men all over the fellowship. And he will continue to we will continue to replicate that same vision. The motto of our fellowship is changing lives, making disciples, and reaching the world. Pastor Mitchell gave his life to making this not just a slogan, but a reality. Pastor said, pastors will view people one of 2 ways. People are either a field to be harvested or an army to equip. And Pastor Mitchell has equipped us to win the world. Thank you. Saudara telah melihat tentang ini adalah foto-foto di dalam pelayanannya, dan kita tadi melihat tadi Steve yang hidup bersama-sama dengan Pastor Wayne Mitchell dalam akhir-akhir hidupnya. Uncharted wilderness stretches before you, and you thrive on going where no one has gone. Still it gets lonely when darkness deepens, so sing by the fire until the dawn. You travel hard, you travel alone, and when you arrive, nobody knows but the Father in heaven. He is glad you can go. For those who come after you will lead the road. Pioneer, keep pressing onward beyond your fear. Only the Father goes before you to your own frontier. You're a pioneer, and what you have done, others will do, bigger and better and faster than you. But you can't look back. No, you gotta keep pressing through. There's a wilderness pathway, and it's calling you, calling you clear. Keep pressing onward, you can't stay here. Only the Father
banyak yang dilakukan. Kita telah melihat kesaksian Steve tadi mengenai kehidupan Pastor Mitchell. Memberikan tantangan bagi kita semua. Adakah kita mau melakukan? Inilah yang kita akan melakukan di dalam visi misi gereja kita. Penyertaan Tuhan. Walaupun Pastor Mitchell sudah tidak ada bersama kita, walaupun pandemi melanda seluruh jajahan bumi, saya percaya Tuhan masih melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi jangan memiliki kesimpulan untuk menjadi para pelari saja tanpa mau menerima tongkat estafet. Pemberitaan Injil adalah tongkat estafet, dan hal ini akan selalu sama, tidak akan berubah sampai Yesus datang kembali. Untuk menjadi yang terbesar bukan di dalam kendali kita, tetapi Tuhanlah yang memilih. Kebanyakan kita manusia tidak mau dipilih untuk memimpin atau menerima tongkat estafet untuk Tuhan. Saya lebih senang menjadi jemaat atau pelayan saja, atau saya nggak mau mencoba, saya nggak bisa, dan sebagainya. Itu seringkali alasan-alasan sering ada. Jika Anda, saudara, kita semua memiliki pemikiran seperti itu, apakah kita mendapat nilai ketaatan? Pasangan hidup, pasangan yang muda, yang mempersiapkan diri, janganlah menjadi suatu batu sandungan juga kepada siapapun untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan seseorang. Tetapi mari kita mau melakukan sesuatu untuk pelayanan, untuk melihat jiwa-jiwa. Karena ketaatan yang tulus adalah penyerahan total seperti Yosua, dan ketika sudah waktunya tongkat estafet itu diberikan kepada siapa yang membawanya, kepada siapa. Kita tidak berpikir bahwa saya tidak mau. Semua orang juga akan berpikir untuk alasan-alasan tersebut. Tetapi Pastor William Mitchell telah menanamkan kepada kita tentang visi dan misi gereja. Dan saya yakin percaya bahwa kuasa Tuhan, sehingga apa yang kita lihat sampai pada akhir hidupnya, Tuhan menyertai, dan ada kesaksian yang hidup, sehingga menjadi suatu kenangan yang sangat luar biasa bagi setiap orang. Ribuan orang berada di dalam persekutuan kita, hampir 3.000 lebih gereja, karena ada nilai ketaatan yang Pastor William Mitchell ajarkan kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mendengar khotbah pada pagi hari ini berbicara mengenai tentang ketaatan. Ketaatan adalah mengajarkan kepada kita untuk melihat hubungan yang dekat kepada siapa kita taat. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang keselamatan. Untuk itu mari kita mengerjakan keselamatan itu di dalam takut dan gentar, di dalam nilai ketaatan. Mungkin saudara di tempat ini, amin, sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya mau berikan suatu undangan bagi saudara. Mungkin saudara tidak mengerti tentang apa nilai-nilai ketaatan, apa visi misi gereja Potterhouse. Tapi dengan jelas saudara Steve menjelaskan tentang visi dan misi gereja, bahwa kita mau menerima tongkat estafet, kita mau melakukan lagi, lebih lagi. Bekasi ini sangat luas, kita akan membutuhkan banyak tempat pelayanan. Indonesia ini begitu luas, membutuhkan banyak pasangan-pasangan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Tapi seringkali kuasa iblis memberikan pengaruh
untuk jangan mau melakukan sesuatu, untuk tidak mau melakukan sesuatu. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ada kemenangan tersendiri, ada sukacita sendiri, ada damai sejahtera tersendiri, ada berkat tersendiri saat kita mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar kuasanya dari apa yang iblis tawarkan. Kalau saudara pada saat ini telah menyaksikan atau mendengarkan khotbah pada saat ini, saudara mau melakukan sesuatu dan saudara ingin mau menjawab panggilan Tuhan, tantangan yang Tuhan berikan, dan saudara mau untuk hidup menjadi manusia baru, hidup baru, menjadi gambar dan rupa ciptaan Allah yang baru. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara ingin mau meninggalkan dosa-dosa saudara ingin meninggalkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam kehidupan saudara, hal yang sederhana, saudara mengangkat tangan dan berkata, ini aku Tuhan, saya mau menjawab panggilan-Mu, saya mau melayani Engkau. Kalau saudara ada di tempat ini, silakan angkat tangan saudara. Kalau tidak ada, saya angkat tangan kepada saudara. Ambil komitmen pada saya bahwa dalam pergumulan, katakan, Tuhan, saya merasa terberkati melihat kehidupanmu, Pastor Wayne, begitu antusias melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama. Engkau begitu memberkati dia dengan sangat luar biasa. Tuhan, tolong ya Pak, biar saya mau menangkap visi dan misi itu, sehingga saya mau membawa tongkat estafet ini. Kalau saudara di tempat ini mau mengambil komitmen itu sebelum kita meninggalkan tempat ini, kalau saudara tergerak hati, altar dibuka pada saat ini, silakan maju ke depan. Kalau saudara juga tidak apa-apa duduk di tempat duduk saudara, mari kita ambil waktu sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau merespon apa yang Tuhan telah bagikan, share kepada kita di dalam kebenaran akan firman-Nya. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk jemaah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. 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 Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. 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 Atas segala kasih anugerah-Mu. Kuasa roh anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kuasa roh Tuhan kita atas segala kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita bangkit berdiri bersama. Pada saat tadi saya berdoa, seperti Roh Tuhan berbicara kepada saya, mungkin ada jemaat di tempat ini yang ada di dalam pergumulan, hal keuangan atau ada sakit penyakit. Silakan maju ke depan, saya akan doakan saudara. Sebelum kita mengakhiri, kalau ada saudara ada pergumulan pada saat ini, saya mau mendoakan saudara. Saudara bisa merasakan anugerah Tuhan, pertolongan di dalam kehidupan saudara. Silakan maju ke depan, jangan malu. Sebelum kita akan mengakhiri, kalau saudara ada kebutuhan pada saat ini, saya percaya bahwa Tuhan, amin. Saya merasakan ada sesuatu bahwa katakan kepada jemaat,
Ada yang datang pada saat yang memiliki pergumulan, tapi bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya yang bisa menyampaikan apa isi hatimu. Engkau mau pakai perkataan menjadi perkataan yang berkat, sehingga apa menjadi kebutuhan, namamu dipermuliakan. Saya akan berdoa. Kalau ada lagi, ada sakit penyakit, silakan maju ke depan. Jadi kita akan berdoa untuk saudara kita, Pak Syarif dan Bu Mei. Mari umat Tuhan, mari angkat tangan saudara. Kita akan mendoakan bersama-sama untuk saudara kita ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, Engkau melihat Tuhan saudara kami Pak Syarif, Tuhan. Engkau melihat ya Bapa kebutuhan yang ada di dalam kehidupannya, Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan, Engkau melihat ya Bapa kebutuhan ya Tuhan dari hatinya ya Bapa. Bahwa mengutamakan Engkau Tuhan, dan Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau melihat kehidupan Bu Mei Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pasangan ini ya Bapa, menjadi ya Tuhan Yesus pribadi-pribadi yang mau melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kami memohon di dalam Engkau, dalam iman percaya kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau melihat juga ya Bapa untuk saudari kami ini ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan yang terbuka di dalam Engkau, Engkau melihat Tuhan kebutuhan yang ada di dalam kehidupannya, hati yang terfokus di dalam Engkau Tuhan. Engkau berkati dia Bapa, usahanya, keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dan tercurah Tuhan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan saudari kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita ada makanan di bawah. Mari kita mematuhi protokol kesehatan. Kalau saudara ada kesulitan di dalam masker, atau saudara membutuhkan vitamin atau hal yang lain, silakan hubungi kami. Ada Ani juga di belakang. Sangat senang untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami di dalam pertemuan ibadah kami ya Bapa. Satu hal kerinduan kami, bahwa Engkau yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Biarlah hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau yang melindungi, menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami pulang membawa Tuhan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami yang telah dikuatkan Tuhan, kami membagikan bagi orang-orang yang kami temui ya Bapa, bahwa nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Berkati setiap kesehatan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, sehingga ya Bapa nama-Mu selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, hingga kami dapat berkumpul kembali di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami berikutnya. Dan nama-Mu dipermuliakan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati makanan minuman yang telah tersedia ya Bapa, berkati tangan-tangan yang telah menyiapkan ya Bapa, sehingga ya Bapa segala sesuatu apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.